taala guna untuk kepada bermuzakarah. Salawat salam barang-barang kepada haturang tipa junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Jadi para jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, tentuna puji syukur kirana terus kepada uleang ulekna tiba kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentuna atas segala limpahan karunia nikmat-nikmatnya. Ya alhamdulillah, dengan karunia nikmat-nikmatnya dari Allah Subhanahu wa taala sinu sehingga saat ini mau kita pada malik bermuajahah. Lebih-lebih malam niki alhamdulillah kita wahtama bulan si istimewa yasino bulan Rabiul Awal atau biasa si tersebut taran bulan Maulid, bulan kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya tepatnya malam niki insyaallah kita wahtama tanggal 14 bulan Rabiul Awal. Lagu masih telik bulan kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi biasa bulan sini biasa sebut yang dia sebagai bulan rame. Ya rame sih yang nyebut dia bulan Rabiul Awal sih. Ya pumbe nak kana bulan kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam niki duit dengan merayakan. Duit dengan beliangnya lagu bega dah dengan membantah. Nah, duit dengan gawe ya perayaan Maulid, duit dengan negurian. Nah, jadi sekedi mun nyebut kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terutama waktu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kelahiran. Terutama sino hari, tanggal atau bulan kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, mengenai hari atau jelo kanca tanggal bahkan bulan kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, waktu kelahiran sini terjadi ikhtilaf. Terjadi perbedaan di kalangan ulama. Ara si perdebatan, ara ya si kesepakatin. Ara ya jadi ijma' ulama. Nah, si jadi ikhtilaf di kalangan para ulama sino tentang tanggal lahirnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi tentang tanggal, jadi dia selaku ulama ngenang tanggal 12 melahir Nabi. Tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi munta pada girang baca, munta pada baca literatur kitab-kitab tarikh, kitab-kitab tarikh kanca kitab-kitab syirah, tentunya pasti ginta-gin pada dait tono beberapa macam pendapat ulama. Beberapa pendapat ulama tentang tanggal lahirnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dari ilmu takdir. Mau tandai tanam mau membaca kitab tarikh, kitab syirah pasti kurang-kurangnya ginta-gendait 5 pendapat ulama. 5 pendapat ulama tentang tanggalnya tak lahir, tanggal pira lahir baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yara sebagian ulama sino berpendapat bahwa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sino lahir pada tanggal 2 Rabiul Awal. Nah, ini sebagian. Ada sebagian ulama dah ngenang tanggal 9, tanggal siwa Rabiul Awal. Ada yang ngenang tanggal 10 Rabiul Awal, ada yang ngenang tanggal 12 Rabiul Awal, bahkan ada isi kelima ngenang tanggal 13 Rabiul Awal. Ini terjadi perbedaan oleh kalangan ulama. Nah, lagu kita si biasa baita tanggal 12 Rabiul Awal. Tanggal lahirnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan keduna si para alim telenga lain di Indonesia. Nah, lagu tak tahu iya. Jadi mun tanggal 12 Rabiul Awal sino pendapat saya no kadun. Rai tenau ya.
Pendapat situ tekan 12 Rabiul Awal, bahkan dari libur nasional. Nah, jadi sampai itu pendapat tanggal 12 Rabiul Awal, ini pendapat dengan Imam Ibnu Ishaq. Ini pendapat dengan Imam Ibnu Ishaq, kanca ulama-ulama lain. Sebagaimana terkutip si Imam Ibnu Rajab dalam kitab Lataiful Ma'arif. Nah, ini Lataiful Ma'arif ini berarti asalnya tanggal 12 Rabiul Awal sini pendapat dengan Imam Ibnu Ishaq dan ulama-ulama lainnya si terkutip si Imam Ibnu Rajab dalam kitab Lataiful Ma'arif. Nah, kemudian pendapat tanggal 12 Rabiul Awal sini dia si terus terikutin si kebanyakan ulama, kanca kebanyakan kaum muslimin di seluruh dunia ini. Nah, berarti tanggal 12 Rabiul Awal sini pendapat jumhur ulama. Pendapat kebanyakan ulama. Berarti yang baik pada alim telah pendapat lebih selamat. Nah, lagu andena Arab berpendapat menang tanggal 2, tanggal siwa, tanggal 10, tanggal 13, memang jarak perbedaan. Memang itu terjadi ikhtilaf. Cuman itu tanggal 12 Rabiul Awal sini, dia pendapat kebanyakan para ulama. Jumhur ulama. Nah, adapun si dari ijma, si tersepakatin si para ulama sini tentang hari atau jelo bulan lahirnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu pada hari Senin bulan Rabiul Awal pada tahun gajah kan ini. Ini wah dari ijma. Di nara perbedaan di kalangan ulama. Karena wah jelas sebutnya si hadis, terutama hadis dengan sahabat Qatadah Al-Ansori. Di hadis riwayat Imam Muslim. Soalnya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tertanya tentang puasa sunnah hari Senin. Pada bahasan itu kumbeknya Rasulullah kan setiap Senin girang sidang gawe puasa sunnah. Maka baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab dengan sabdana, zaka yaumun ulidtu fihi wa yaumun bu'istu au unzila alayya fihi. Jawaban Nabi, ampuk kugirang gawe puasa dulu Senin, zaka yaumun ulidtu fihi karena pada hari sinu, karena pada hari Senin sinu hari aku telah hirang. Berarti Nabi raya yang masih kenangnya hari lahirnya. Lalu cara Nabi dengan cara berpuasa jelik jelu Senin. Wa yaumun bu'istu kan jelik jelu Senin sino hari aku terutus sida Allah. Au unjila alayya fih atau hari aku keturunan wahyu sida Allah. Nah, berdasarkan dengan hadis ini yang para ulama wah sepakat selaku ulama darah sekek ulama pun bantah. Jemaah ulama mengenang bahawa Nabi sinu lahir pada hari Senin bulan Rabiul Awal. Ini si dari kesepakatan atau ijma para ulama. Nah, berdasarkan dengan sini yang puna pada merayakan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sinu piran-pirannya pokoknya le bulan Rabiul Awal. Dia mesti le tanggal 12. Karena tanggal 12 ini dia jadi kesepakatan. Jadi sepakatnya yang mendik tebau oleh jelas Senin balik bulan Rabiul Awal. Lagu nengke merayakan Maulid sinu. Rame bilang-bilang masjid, lagu rame dengan negurita. Teparan di tenggawe bid'ah mungkarot. Luar biasa nih. Terutama semeton teh. Padahal yang lain di Indonesia sini misalnya yang lain terbagi jadi dua, NU kanca Muhammadiyah misalnya sekali besar. Lagu ada dua nasinum membolehkan maulid, cuman caranya berbeda. Pengalaman tiang pada lain masih di Jombang, di Jawa. Tetap ketika yang maulid penceramah kiai dengan Muhammadiyah. Nah, ini yang penceramah itu cuman Muhammadiyah, cuman dia ngadu jaja mereka. Dia anak kumpul di bulan Rabiul Awal untuk dia merabasan tekesah. Teman ngesahan itu tentang syirah nabawiyah. Tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Boleh. Lagu menita cara NU, misalnya pada cara si lain, pokoknya saling Muhammadiyah.
Kan arak nilai lainnya. Selain tentang Rasulullah, arak nilai silaturahmi. Silaturahmi antara ulama dan umar, dan kaum muslimin, arak nilai sedekah, dan nilai. Lagu masalah perayaan maulid sino kanggo atau dek. Arak ke ulama khalaf, misalnya ulama salaf khalaf dia nganggo. Namun ulama, jelas. Tanjurang kita untuk mengagungkan, bahkan keharusan kita untuk mengagungkan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan cara terkadang hari lahirnya. Jangankan ulama semeton Wahabi doang memperbolehkan. Saya misalnya Syekh Taqiyuddin Ibnu Taimiyah. Si biasa sebut dengan Ibnu Taimiyah doang kan. Lagu ada lengkapnya sino Syekh Taqiyuddin Ibnu Taimiyah. Nah, ya Syekh Taqiyuddin Ibnu Taimiyah sino le bidang ilmu fikih guruna Imam Hambali, Imam Ahmad bin Hambal. Nah, Syekh Taqiyuddin Ibnu Taimiyah sino berdua murid arana Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Masih sering sebutnya si semeton tu lagu, sering yang nampak si semeton ajumna lagu dia negawe apa sih gawe si Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Seperti pada kitab Ar-Ruh sebutnya sangat teanjurang itu kitab sini untuk ziarah di pak kubur dengan tua kekeluargaan setiap pagi Jumat. Sangat teanjurang lagu bantah malah si pengikutnya. Kalau semeton. Nah lagunya Syekh Taqiyuddin Ibnu Taimiyah mengatakan dalam kitabnya arana Iqda'u al-Shirati al-Mustaqim. Mukhalafatu ashabi al-jahim. Ini halaman 297. Ini karya dengan Syekh Taqiyuddin Ibnu Taimiyah. Atau di kitab selain arana dengan Al-Halabi. Dalam kitab Syirah Al-Halabiyah juz pertama halaman 83 sampai 84. Gerang baca kitab lagi deh. Kalau luwe baca kitab kena luwe pengetahuan. Nah misalnya ini dengan Ibnu Taimiyah ini. Di dalam kitab Namesa, beliau mengatakan fata'zimul maulidi wattikhazuhu mausiman. Qad yaf'aluhu ba'dun nas wa yakunu lahu fihi ajrun 'azimun. Li husni qasdihi wa li ta'zimihi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Oleh bahasa Arab. Nah, perkataan dengan Syekh Taqiyuddin Ibnu Taimiyah. Lagu mula pada bahasan wa ta'zimil maulidi. Wa ta'zimul maulidi. Mengagungkan atau tembeleang maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pengagungan tembeleang kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa itu sebagaimana telah kuat wattihadzuhu mausiman, sebagaimana kepada lakuan rutin tetap setiap tahun tiap bulan Rabiul Awal serta memperingati Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qad yaf'aluhu ba'dun nas, sebagaimana setelah lakuan si kebanyakan manusia kata Ibnu Taimiyah. Wa yakunu lahu fihi ajrun 'azimun. Maka dengan singgawi ya sino ginagin mau pahala yang sangat besar. Balasan pahala beli. Saya ngenangan Syekh Taqiyuddin Ibnu Taimiyah. Li husni qasdihi, karena dengan tujuan yang baik wa ta'zimihi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan sebagai pengagungan, sebagai contoh mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. No perkataan dengan Syekh Taqiyuddin Ibnu Taimiyah, ulama rujukannya si semetonte le bidang akidah. Kan ini doang kalau Ibnu Taimiyah tauhid trisulasin. Kan tauhid ada telu ngana no karya Ibnu Taimiyah dia dengan Rasulullah. Ibnu Taimiyah ngana tauhid sino telu, tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat. Ini baginda Syekh Taqiyuddin Ibnu Taimiyah ndek nalengan Rasulullah. Namun ini talengan pada ulama ke baginda jadi 4. Tauhiduz zat,
tauhidul sifat, tauhidul asma, tauhidul af'al. Lagu minta perhatian pada boleh. Cuman pembagian doang. Deh. Angka mula nang dengan Rasulullah bohong sih. Ini dengan Syekh Taqiyuddin Ibnu Taimiyah. Ini rujukannya di bidang akidah. Dia terkenal dengan ana al-haq. Dalam penjara aku paling kena aku merabasa. Ini perkataan harus dengan Rasulullah. Dia nekangku dengan si lain. Nah, yang pertemuan karya ini kepada ulama di masanya. Aku Syekh Taqiyuddin, aku juga mengatakan diperbolehkan, bahkan diharuskan untuk kepada pengagungan kelahiran atau maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pernah kepada maulid, kepada perayaan maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sino, ia dari keharusan, ia sebagai cara untuk kepada nampaan rasa syukur atas karunia dan rahmat dengan bersyukur Allah Subhanahu wa taala, sekaligus sebagai bentuk wujud kecintaan tertipa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sebagai pengagungan cara pengagungan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kanggo ketengagungan Rasulullah harus tagungan Nabi tetemulia yang Nabi tebeliang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya kumbena karena bersyukur Allah Subhanahu wa taala ngagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pengagungan tertinggi dalam Al-Qur'an. Maka kita sini berkewajiban untuk pengagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena ia manusia siwah ta'agungan sudah Allah. Lagu di dalam kepada ngagungan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sino le luar sifat-sifat ketuhanan. Tak kepada Nabi itu maha agung, maha tinggi, maha beli, maha mulia ini kanggo. Bersifat jalal larang di sini. Sifat ketuhanan kanggo tertiru. Yang pun ia jadi penyakit dari sini. Karena 4 sifat si bahaya latin. Sifat rububiyah haran, sifat syaitoniyah, sifat bahimiyah, sifat subuhiyah. Si paling bahaya sino apa? Sifat rububiyah. Apa dan sifat rububiyah? Meniru-niru sifat jalal Allah, sifat ketinggian. Yang pun maaf, yang pun aran Rahman, Rahim dimakruhkan oleh para ulama. Kumbena anu sifat jalal Allah. Harus nara Abduna, Abdur Rahman, Abdur Rahim. Tidak langsung Rahman, Rahim. Ini sifat jalal. Ya sifat jamal, ya boleh lagu sifat ketuhanan sih. Yang pernah dimakruhkan. Nah, ini hati-hati deh. Yang pernah ngagungan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam luar sifat ketuhanan, jadi kewajiban. Jangankan Nabi dengan siwah temulia yang sudah Allah, dengan siwah tertinggi yang sudah Allah, seperti para Nabi Rasul selain, para malaikat, para siddiqin, para syuhada, para orang-orang saleh, ini doang kewajiban untuk temulia yang ini. Karena apa? Karena sudah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yu'azzim hurumatillahi fahuwa khairul lahu 'inda rabbih." Barang siapa mengagungkan sai-sai beleang, sai-sai mulia yang apa-apa siwah terhormat, apa-apa siwah mulia dari sisi sudah Allah Subhanahu wa taala sino, maka sino lebih baik baginya di sisi Tuhan. Maka baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam memiliki hak untuk ta'agungan kejata mulia. Bahkan tengah rayaan Maulid sino pun karena Nabi sendiri nyebut dirinya ini. Sebuah hadis sahih riwayat Imam Tirmizi, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana akramul awwalina wal akhirina 'ala Allah wa la fakhra." Apa Nabi ana akramul awwalina wal akhirina. Aku si paling mulia, kata Nabi. Aku paling muliaku. Di antara golongan sediman aku barang suahku. Barang selapu dengan setelah sebelumku atau sesedahku. Aku paling muliaku kata baginda Nabi di sisi dasida Allah wala fakhra lagu ndek ku sombong.
Maka hadis Imam Muslim baginda Nabi bersabda, "Ana Muhammadun wa Ahmadu wal mukfi wal hashiru wa nabiyyut taubati wa nabiyyur rahmah." Ana Muhammadun wa Ahmadu. Aku sino syiaran Ahmad kanca Muhammad, apa Muhammad kanca Ahmad sino. Wal mukfi, yang dihormati kan Nabi. Oh, Nabi nang aku aran Muhammad kanca Ahmad, si terhormatin sino. Lewat lain aku paling mulia aku kan Nabi. Yang pun baginda Nabi sino sangat pantas untuk temuliayang, untuk taagungan, karena baginda Nabi sino ya makhluk paling mulia dengan selaku makhluk. Kemuliaan baginda Nabi sino le atas selaku makhluk, le bawah kemuliaan Yasida Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pun maulid kata Ibnu Taimiyah untuk mengagungkan. Selain sino dengan lihusni qasdihi, pengerayaan maulid dengan niat yang baik. Apa niat maulid? Apa niat mengagungkan perayaan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam? Niat sino sebagai cara untuk mewujudkan, menyatakan bentuk cinta tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekaligus sebagai cara untuk menampakkan rasa syukur atas rahmat atau karunia dan rahmat dengan Rasulullah Allah. Kenapa? Karena Al-Quran pada kita kul bifadlillahi wa birahmatihi fabizalika fal yafrahu. Katakan dengan padol. Apa karena katakan dengan karunia dan rahmat dari Allah, maka berbahagialah, bersenanglah kalian semua. Suruh selaku senang-senang dari Allah atas datang na karunia kajar rahmatin. Maka di narak karunia, di narak rahmat si paling belikna, melainkan dengan lahirna dan terutusna baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pun baginda Nabi sino ya rahmat dengan desida Allah, telah hirang yang jauh rahmat, terutus untuk menyebarkan rahmat. Yang pun Nabi tengenang ana wa nabiyyur rahmah. Aku sini Nabi penyebar rahmat. Yang pun Nabi terutus sebagai rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tiada kami mengutus engkau Muhammad melainkan menjadi rahmat bagi sekalian alam semesta. Berarti Nabi kebaikan bagi selapu. Yang baginda Nabi sini tidak sekedar untuk dengan Mekah doang. Tidak sekedar untuk dengan suku Quraisy, tidak sekedar untuk dengan Arab doang. Nabi sini Nabi nasi dengan Arab, kanca dengan luar Arab. Ya kumbena karena Nabi sini berbeda terutus pada Nabi-Nabi sebelum. Kullu nabiyyi yub'atsu fi qaumihi khassah Nabi. Tiap Nabi sini terutus untuk kaumnya, untuk bangsanya masing-masing. Wa bu'istu ila kulli ahmaro wa aswada. Lagu aku sini yang kata baginda Nabi terutus sida-sida Allah, baik untuk bangsa kulit putih maupun untuk bangsa kulit hitam. Berarti Nabi tersebut terutus baik untuk bangsa barat maupun bangsa timur, baik untuk bangsa Arab maupun bangsa luar Arab. Yang oleh karena sino yang kita terbandingan kerja dengan Arab, di narak kelebihan kerja dengan Arab sino. Dengan Arab terbandingan kerja kita, di narak kelebihan dengan Arab. Karena selapu tersino ummatan wahidah, umat Nabi doang. Cuman bumi na mulia. Bumi termulia Mekah Madinah, jalan tanah haram. Lagu dengan sirik tono belum tentu na mulia. Memang manusia paling mulia na dengan Mekah. Ya sino Rasulullah. Manusia paling hina dinana, bahkan terkekelang sebut di dalam Al-Quran. Ya sino dengan Mekah. Hai sino Abu Lahab. Abu Lahab dengan Mekah, manusia paling hina dina. Rasulullah dengan Mekah, manusia paling mulia. Ini membuktikan bahwa belum tentu dengan Mekah Madinah lebih mulia dengan luar. Yang apa ngana baginda Nabi bersabda, la fadla
li'arabiyyin ala adamiyyin wala fadla li'adamiyyin ala arabiyyin illa bittaqwa. La fadla li'arabiyyin ala adamiyyin. Ndik narak kata Nabi, ndik narak kelebihannya dengan Arab sino mun terbandingan dia kerja dengan luar Arab. Wala fadla li'adamiyyin ala arabiyyin. Ngenopun masih dengan luar Arab sino ndik narak kelebihannya mun terbandingan dah dia kerja dengan Arab. Pun dengan Arab terbandingan kerja ita ndik narak kelebihan. Ita terbandingan kerja dengan Arab narak kelebihan tentu. Apa sih beda yang kelebihan dan kemuliaan ta? Illa bittaqwa. Melainkan dengan ketakwaan doang. Jadi pembelangan ta saya si paling takwa berarti ia paling mulia. Nah, yang oleh karena sino tetap wah dari diri ta ditulak repot-repot mempersulit diri mengubah diri ta jadi dengan lain. Sebagaimana kelakuan dengan nengkas itu. Dengan nengkas itu kan pula yang ubah dirinya dulu. Adat istiadatnya berubah ke Arab-Araban. Bahasanya mulai berubah ke Arab-Araban. Contohnya coba. Wah 20 tahun na jadi ina ama. Nengke wah anakan beli pepu ya pun na jadi umi abi. Tanggung ina ama. Nengke jadi umi abi yang berubah. Seolah-olah tuah mengubah bahasa anta, aku paling mulia aku nah. Tuah nak ubah bahasanya jadi umi abi, seolah-olah ya ngikuti Rasulullah, ittiba tiba Rasul. Nah, sunnah Rasul. Ndek na sesokat sino agama sino. Cukup tetap jadi diri tawah. Jadi dengan dasa nyur wah. Jadi dengan sasak wah. Kemudian karena ini terbaik untuk kita. Saya miak itu jadi dengan sasak, saya miak itu dengan dasa nyur, itu tidak Allah. Seolah-olah anda tersyukurin diri. Lambat dek kalau aku sudah Allah lahiran di Mekah. Oleh Mekah jadi dengan jahil di talun kafir Quraisy jadi itu susah. Jadi betul kalau kita sudah pilihan dari Allah, mudah pilih dari Allah, ini terbaik. Kan ini dengan engkau berubah-ubah. Sehingga luwe kanak-kanak kode nengke ndik kenal bahasa Nemesa. Yang pun sering tiang cerita cilai ini baru-baru muncul umi abi sino. Luwe kanak kode ndik tahu aran ina ama. Yang penuh ada kejadian ketika sino menelek dalam jeding sini. Kan seninaknya lalu makan cara inak anaknya masih kode masih paut. Sekitar 4 tahun lah. Datang arah temu sini sebenarnya kita nyurotang sebenarnya. Lalu ketika berontok assalamualaikum dengan jadi dia tuh jawab anak kesubul sekode coba kita ada dengan berontok atau salam. Ketika subul anaknya saya ingin depete arah amame di dalam keng. Sekarang arah amame apa jawab biasa ini di darah ama kan yang karena si pendengarannya dengan baru atau pendengar abi doang. Oh ternyata lalu dengan si binur otang sih. Ketika nasubul mana si baru ino. Ne bapak sekane arannya. Terus yang ngombe kan dia anu buka anu suruh tokol kan. Baru ia metama. Apa yang menjawabkan darah amak kan yang kan. Apa dengan anaknya lo blok anak anak. Ya, dengan secara langsung karena pendengaran, karena kode. Dia terperin ceramahinnya, apa si dengarna, apa si kitana, ino si ngulur karena kode. Sampai ngono ternyata sampai bahasa Nemesa dia pahami. Bagus kata bahasa Arab bagus. Melajarin ilmu bahasa Arab hukumnya fardu kifayah. Lagu tujuannya untuk apa? Tujuan untuk akhir mudah mahamin agama. Ndek untuk mengubah bahasa Nemesa. Lalu pemerkosaan bahasa jadi bahasanya bahasa Sasak, beketuan. Coba bareh pada abin deh. Wah bahasa Sasak, wah bahasa Arab. Seolah-olah ina ama no ndek bagus. Mun perhatian mun dengan ngaji mantek ini luar biasa. Ternyata beralim teh selain simiang itaran
ina aran amak luar biasa. Dia ada sekedar tahu bahasa Arab, tahu nahu doang, nahu syarab. Ternyata nguasain balaghah mantiq para alim terlain. Contoh nembe pada sini, ina kan amak. Dengan tekode terdengar dia. Ina sino tangka, siaran amak sino pancoran. Ya kumbena kana bait dalangan sesi mantiqna. Inaun, amaun. Inaun maknanya bejana. Tangka, amaun, maun. Maknanya ai. Berarti ina sino tangka, ama sino ai. Ama sino ai, ina sino tangka ai. Yang pun terjadi nengke. Nyata luar biasa asal dari bahasa Arab. Aku masih ada terpede deh. Luwe dengan dia terpede kan, karena luwe ke berubah kan. Luwe gamak jadi abi nengke. Oh perlu darat ke luwe. Apa ada doang berarti deh. Seolah-olah terputus tujuan apa yuk dengan Arab no cocok tetanggor abu abi jarina abu pulan lagu mun ite mun jari abi jarina abu pulan ya abu samar-samar coba tejak ke gaduh bahasa Arab sandina paham dah dua tetanggor aran ummi abi sini coba lawannya bahasa Arab biasa nang ummi abi patejak bahasa Arab tahu ke tunde yang buat jangan seolah-olah mengubah jadi ummi abi wah ngikutin sunnah Rasul deh. Dia ni no kerana Nabi sunnah kita ikuti narat telu. Sunnah qauliyah adalah sabda Rasul, sunnah fi'liyah perbuatan Nabi, sunnah takririyah sesuatu siwah tetepang si Nabi. Ino kita ikuti sunnah, dia kata ngikutin ngumbiang pun Nabi. Bawak Nabi ya bawak bagus bawak sini. Lagu ikutin Nabi dah pisik Nabi, berbulu dada Nabi. Narak, badi berbulu dada. Ciri fisik Nabi sino agak gondrong bulu Nabi. Dia na pontak marita, ilip telingana. Semetna sedikna Nabi, bawak niti, kan coba berbulu dada Nabi entah lagu lembut. Ini berbulu na, berbulu dada keras mari cok teran deh. Mudah Nabi entah berbulu dada lagu lembut. Ya, coba lepis ke Nabi, masa bok-bok dan ikutin Nabi. Bulu Nabi doang gondrong, lagu dia sudah gondrong lalu, lah, gangkah sepundak. Lah. Tapi terawat. Kembali sunnah, beluang bulu aku kakak tu. Lagu dari sisi adat, lain ruangan deh. Ada dapat telur, ruangan. Aku itu sunnah sebenarnya. Aku ternyata dengan singaku, dia sunnah kan berponta-ponta, bulu gundul bulu. Nah, ini hati-hati. Padahal hikmah ada syudah Allah subhanahu wa ta'ala. Nia kita berpencar-pencar. Arak kolok delik sukun ni. Arak kolok delik bangsa ni. Tujuannya sangat singkat, sangat bagus tujuan dari syudah Allah. Apa sih no? Akik saling tanda. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa. Wa ja'alnakum su'uban wa qabaila. Lita'arafu. Surah Al-Hujurat sini. Hai sekalian manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan engkau dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Subhanallah. Kita terciptaan sida-sida Allah. Dengan dua dengan manusia si berbeda. Nina kan cama mamputara. Ingat, kita arah doang. Terciptaan dengan dua manusia si berbeda. Tuhan sini tekolo itu berbeda-beda sida-sida Allah. Dan kami jadikan engkau berbangsa-bangsa. Arab bangsa barat, Arab bangsa timur, Arab bangsa Arab, Arab bangsa luar Arab. Suhana pihak itu berbangsa-bangsa. Su'ubang wa qabail. Pihak itu bersuku-suku, diperkecil malik. Lek dalam bangsa sini Arab suku-suku. Kalau Indonesia nya lega, suku itu lek Sasak, suku Sasak. Kadaran pelindung Lombok sini. Tuh lek ujungnya lek Papua, suku Asmataran. Dua suku-suku. Tujuannya apa dari sida Allah? Lita'arafu. Akik tersaling tanda, akik tersaling kenal. Coba nengke yang selapu terdoang. Lapu terbejubah, lapu tengadu bahasa Arab. Dan ini bisa tanda. Berarti tiang langan dengan Arab. Karena pakaian Arab, karap-arapan. Bahasanya karap-arapan.
Sulit saling tanda. Kita doang sini. Si Arab ke sini kan berbeda-beda. Piana sudah Allah. Hatta tersekai ibu bapak beda-beda ruang. Kecuali kembar. Duit mirip. Tapi pasti ada beda. You know hikmah nak kita ngumbi akhir tersaling tanda. Coba selapu pada ruang wajah. Ini saling tanda. Nah ia beda-beda subhanallah. Luar biasa dari Allah. Beda-beda sekai ibu bapak dan berbeda wajah. Akhir tersaling tanda doang. Lagu ndek netono letak kemuliaan sino. Misalnya tiang lengan baginya ke tidak ada senyur, belum tentu tiang lebih mulia lengan sida, belum tentu dah sida lebih mulia lengan tiang. Penentuan kemuliaan takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya dengan si paling mulia oleh sisi Allah dengan si paling bertakwa. Berarti saya paling takwa ya paling mulia wah. Yang pun disebut sebagai Nabi takwa sino kemuliaan akhirat. Harta benda kemuliaan dunia. Yang pun balik dulu kemuliaan akhirat sino kan Nabi dahulukan si pakok daripada si panak no. Balik dulu kemuliaan akhirat sino. InsyaAllah balik itu si kemuliaan dunia. Lagu mun kemuliaan dunia terbalik. Sulit nemilu kemuliaan akhirat tu. Yang pun ketika temeta dunia, sekat nemilu akhirat. Kumbena, karena mun nemilu akhirat terganggu kita. Terganggu na. Ulah kita milah halal atau haram sini. Subhat atau ndi. Mun nemilu akhirat lagu. Jarang temiluangnya deh. Mun temiluangnya pilah ke harta sino. Haram atau halal atau subhat. Lagu mun temali akhirat. Kemuliaan akhirat otomatis balik ni ke dunia no. Punah mulia dunia belum tentu termulia oleh akhirat. Mulia akhirat insya-Allah pasti termulia oleh dunia. Yang punah bintang enam dahuluang juruk si bakok daripada si panak. Balik takwa sino dulu. Karena ini ada yang kemuliaan ini. Nah yang boleh karena sino takwa sino ya salah sepuh lengan telu jalan menuju surga. Kan telu jalan tertipa surga. Si pertama ngadu iman, si kedua ngadu takwa, si ketelu ngadu amal. No berarti takwa sino jalan kedua menuju surga. Yang pun takwa sino mahal. Takwa sino ya sulit, takwa sino ya berat. Ya kumbena karena al jannatu uiddat lil muttaqin. Karena harga surga harga takwa sino surga. Yang pun surga no sulit yang pun apa si pahala na surga berat. Be pahala surga misalnya mati syahid, syuhada dengan perang melawan musuh Allah. Si kedua pada haji mabrur. Darah lain pahala haji mabrur surga. Lagu sulit. Apa yang sulit ngombe, untuk perhatian lek zaman kena maaf. Deh akhir zaman sino mudah dengan umroh, mudah dengan tek haji. Lagu muntah pada umroh, kalau haji, apa pentingan ta? Sengu awak si tono. Jarang kita meta sengu ilmu. Apa perhatian coba? Mudah dengan lalu berhaji, lalu umroh. Lagu si siapang aku siapang jemaah dari minggu, dari jajangku, dari jangan, kobek tono, luka kanan tono lalu. Semua awak dua. Lagu sengu tegawe. Si tegawe lihat rukun-rukun darang tenau. Sampai maaf para dengan berhaji, coba-coba tiang nanya. Coba kalau ada gawe haji, kita tahu mana asik kita. Tuan guru gawe kita. Oh, coba tiang tanya juga. Be rukun haji, be wajib haji. Sampai-sampai bermalam lek mina rukun haji naudzubillah. Melontar rukun haji. Ini bahaya. Padahal boleh hikmahnya. Terbahaji kari 20 tahun terberangkat. Yang terpeta rukun nasi 6 sino. Pelajarin peta alim tu bilang dijolok. Yang terpeta ilmu na masa 10 tahun dia na luar otak rukun-rukun. Nang kamu rukun na doang dia tak tahu. Berarti bagian tegawe ton. Aku jelas angkat gurun telek.
duit dengan lun paham tempulut kan. Apa dan tempulut nurut-nurutang, menang-menang, orang pun. Hati-hati karena apalagi haji ni, haji sino wajib enggak sekali seumur hidup. Berhaji sida kedua sunat hukum. Ketelu, keempat, kelima, sunat hukum wajib enggak sekali. Yang pun bagi sida suah pada nyetor, masih kada 5 tahun, 10 tahun, siapang modal ilmu. Al-ilmu imamul amal. Ilmu sino imam menalangan selapuan amal. Wal amalu tabi'uhu. Amal sino cuma ngikut ilmu na doang. Pokoknya apa-apa tegawe amal tanpa ilmu, gina luwe ansyedana daripada kena. Apa-apa amal tegawe. Hatta tegawe sembahyang. Hati-hati. Pun perlu na modal utama. Yang potang no, modal akhirat na jarang. Itu meta ya. Setengah-setengah wawak na doang. Belagu iyan dah. Lagu ndak sampai ndek narak sengu ilmu. Kumbek na karena ini kita minta takwa dah ini. Karena ya hargana surga. Maka takwa nu pada balik ya. Kita pada berusaha pada tamain takwa. Berusaha terus bagusang takwan. Nah, ketika terjebut takwa, takwanya sulit. Yang pun nak bilang Jumat, setiap Jumat khatibnya selalu mengingatkan kita tentang takwa. Nasihatnya tentang takwa doang. Yang pada ketika terdengar khotib misalnya dengan usikum wa iyaya bitaqwallah, kan kita sih dengar dia sunat tak ucapan insyaallah. Dia tenang ku takwan deh insyaallah jika Allah menghendaki. Karena berat naran takwa. Yang pada takwa sino kata para ulama ibarat bangunan yang megah, bangunan yang mewah. Bangunan sangat menarik. Sehingga selapu dengan bila nama ini. Yang pun takwa sino. Si pertama juru tetau. Akik tetau. Dengan tetama tipe takwa sino. Ndak. Ndik kepada tau. Lawangna dengan takwa no. Ndak. Ndik tetau pintu takwa. Tuhan tetau pintu na lawangna. Ndak. Ndik tetau pekakas takwa. Baru tapi terisinya si amalan akan terjadi dengan bertakwa. Bayangkan tajak tidak di lawang takwa. Lawang takwa. Mula tahu lawangnya, mula dengan tetama. Takwa-takwayan arang. Di lawang takwa. Lawang takwa sino muda lagu dia tuah ilmu na peskat dari lawang takwa sino syahadat 2 kalimah syahadat ne jadi lawang takwa kumbe nampun jadi lawang takwa karena apa si tegawe sini lapu na kumpul 2 kalimah syahadat dan contoh yang misalnya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ingat isinya isi kandungannya la ilaha illallah isi kandungannya 12 6 zahirna 6 batinna la ilaha ini zahir isi zahirna 6 beya toharoh atau bersuci sembahyang puasa zakat haji mujahadah ini segawi ini waktu illallah sino isi batinaranna mau 6 beya tawakal tafwid, syukur, reda, syuhud, tetap dalam amalan. Sedangkan Muhammad Rasulullah sini, ternyata kumpul ilmu pardoain hukum naten. Ilmu 12, perbahasan. Muhammad Rasulullah isi kandungan 6. Muhammad Rasul mau 6, Allah mau 6. Muhammad Rasul mau 6, dia sah, batal, halal, haram, makruh, sunnat. Allah mau 6, dia wajib, mustahil, jaiz, nafi, isbat, perdu. Kumpul ilmu 12. Tidak sampai dia tahu ilmu 12. Mau dia tahu ilmu perdoa di ilmu 12. Tidak menjemble dulu. Kurang sempurna sembelihan laun. Karena kumpul dia mantau hukum. Nah ini yang akan tetap ini pintu naran. Yang boleh karena sino, syahadat sino. Ndak sampai dek terpahamin ya, ndak sampai dek tertahu ya.
tahu ada 2 kalimah syahadat ke? Tahu dah atau tahu baca doang? Tahu baca doang ke? Yang tanya sida tahu dah karana. Ndak manjuluk mahamin pelik tersirat. Aranna doang dulu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini 2 syahadat. Syahadat apa ranna? Syahadat tauhid, syahadat Rasul ni. Sebenarnya dia jawaban ini. Ampun disebut dia syahadat Rasul karena yang kita kalimahna. Kalimah tauhid yang pernah syahadat tauhid. Kalimahna kalimah Rasul, ampun narang kalimah Rasul, syahadat Rasul. Ya kumbena ajakna para alim telai. Akik temuda meta pemahaman tentang kalimahna. Lagu ndek ni aran sinu. Kamu nak nyebut syahadat, 2 orang syahadat. Lagu 2 syahadat sini. 2 lengan 4 syahadat. Ngetara ada syahadat 4. Dia si pertama aranna syahadat Tuhan. Si kedua aranna syahadat makhluk. Si ketelu aranna syahadat Rasul. Si keempat aranna syahadat umat. Ya 2 lengan si 4 sini. Mun syahadat Tuhan, syahidallahu annahu la ilaha illahu. Berarti yaran puji kodim bagi kodim. Jadi Tuhan no ngedok diri nah. La ilaha illahu. Tiada Tuhan selain dia. Berarti dia syidah Allah ngedok kunnah zat namanya. Yaran syahadat Tuhan. Si kedua adalah syahadat makhluk. Biar syahadat makhluk. Asyhadu an la ilaha illallah. Dia nama manusia doang ngadu ya. Selaku makhluk nenek ngadu. Si kedua adalah syahadat Rasul. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dia adalah syahadat Rasul. Karena Rasul ngadu ya. Si keempat adalah syahadat umat. Dia ulang ngadu abduh. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kedua, lagu kanggu. Pada malam solawat. Arak ngadu syahid. Arak ndulak ngadu syahid. Allahumma salli ala Muhammad. Arak yang ngadu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kedua, boleh kanggu. Lagu tetau kenana. Mundik ngadu syahid. Paran ini. Tapi Allahumma salli ala Muhammad. Ya rana. Kita baca solawat Nabi. Muntah mengadu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya rana kita nyampeang solawat tipak Nabi. Beda kan? Membaca solawat Nabi. Muntah mengadu syahid. Kita nyampeang solawat tipak Nabi. Itu beda. Namanya syahadat Rasul kan syahadat umat. Nah jadi tengkar. 2 kalimah syahadat. Ini berarti syahadat-syahadat apa rana? Asyhadu an la ilaha illallah. Ini adalah syahadat apa? Syahadat makhluk. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ya rana syahadat umat. Lagu dia dengan tetap kalimah nanti. Pada semuanya sebutnya isina. Berarti lawang dengan takwa. Sino 2 kalimah syahadat. Ya sino isi kandungannya si 12. Nah suahan tetau lawangnya. Ndak dia tetau pekakasnya. Nah pekakasnya sino. Yang pun tetap bagus takwan. Saat narak manusia takwa. Saat temesa-mesa tetap takwa. Mungkin kena bu tetap takwan. Ndak. Di tetau pekakasna. Mbe pekakas takwa. Pekakas takwa sino arah seke. Zikrullah. Ingat tipa Allah. Telik dalam rame. Ingat nenek. Ingat Allah. Takwa. Lek saat mesa-mesa ingat bang Allah. Karena selama tetap ingat kesudah Allah. Dek tegin semal gawe maksiat. Dek tegin semal gawe kezoliman. Ampuk tenggawe kemaksiatan, kezaliman. Karena itu lalai tiba kesyida Allah.
Yang pun Nabi tengah ittaqillah haitsuma kunta. Takutlah, takwalah kepada Allah. Lembe tahu. Nah, cara kita buat takwa lembe tahu terkadang syarat takwa tipe surga sino syarat dah harus menetap. Kena kanggo ke semendak takwa semendak ende. Insyaallah dengan tetap takwa tetap ingat di panen. Jadi nam dembe tahu kan dia tegang sebal gawe dosa. Ampun tenggawe dosa sino karena kita lupa di panen. Kemumpung manusia nara nau aku doang nau ino kan lupa itu nenek pasti nagita itu. Pengetek aten doang tahu doang sida Allah. Dengan sifat ilmunya. Nu bilang lupa. Nah, coba tetap nenek dia tegin bani macam-macam. Dia tegin bani ngombe-ngombe. Ampun tercurang li diri ta karena itu lupa tiba ada sida Allah. Nah, nak ngombe caran tan tepang ingat tiba ada sida Allah dengan tetap dawa muzik. Tetap berzikir kepada Allah. Tetap zikir mbembe tahun. Nah, aku tahu ke zikir oleh WC. Yang pun zikir sino, dia na sekedar zikir lisan. Yang pun ulama tasawuf arana Syekh Athaillah. Syekh Athaillah Asy-Syakandari. Dia sino pengarang kitab Al-Hikam. Beliau membagi zikir sino jadi telu. Jadi telu zikir nongan. Si pertama arana zikir jali. Si kedua arana zikir khofi. Si ketelu arana zikir hakiki. Simbe kadana zikir jali. Siaran zikir jali sino. Zikir si nyata. Zikir si jelas. Ya sino perbuatan mengingat Allah melalui ucapan lisan. Berarti zikir ngadu lisan. Baik ya subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar maupun la ilaha illallah itu zikir selain. Nah, apa hikmahna zikir jali, zikir lisan sino? Hikmahna sino gin bantu gerak aten. Akhirnya bergerak bilu aten. Nah, si kedua ada zikir khofi. Zikir khofi sino zikir si samar. Zikir si tersembunyi. Ya sino perbuatan mengingat Allah melalui gerak ate, pengetik aten. Nah, harus aten te pengetik Allah, 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 Allah. Yang pernah zikir ismuzat, zikir kolbu. Apa hikmahnya zikir khofi? Gin bantu ngalihang perhatian aten te lengan selain Allah menuju kepada Allah. Nah ini, zikir hakiki, zikir jiwa raga. Ya sino tenggawe segala perintah, tenjauhang segala larangan. Penjagaan jawarih awak. Oh, yang pada zikir jali terutama kan zikir khofi. Yang pada zikir selama ini. Zikir jali kan terbatas, ya kan? Misalnya zikir bersuara. Zikir bersuara paling selain WC. Kan seri WC, mulai WC, dia terganggu nang subhanallah, alhamdulillah. Kan bahkan arah ulama nang haram. Yang pun tersugul dengan WC, bacaan apa? Gufronak. Yang ampun tipa Allah. Kumbena karena lali terhalang lisan berzikir kepada Allah. Lagu munzikir khofi le segala tempat. Meskipun tele atas kloset. Lisan dek kanggo nyebut Allah. Aten tetap ngetik Allah, Allah, Allah. Karena akan tetap ingat tipa nenek. Selalu ngalihang perhatian atenta dengan selain Allah menuju kepada Allah. Maka ajarang atenu anak Allah, Allah, Allah doang. Lagu paling sempurna zikir, tabau zikir lisan disertakan dengan kehadiran hati. Yang pada zikir nabi isbat, zikir ismuzat. Terutama zikir jerak solat misalnya. Ingat, zikir jerak solat perdusino, syariatna zikir zahar. Hindi na zikir syir. Zikir zahar itu syariat. Kumbe na kana di nara dalil hangan hadis nyuruh ita zikir syir jerak salat perdu. Apalagi dengan balik salang liu menukan pakai bacaan
Pas terzikir itu teman dia teman sampai 10 hanya di imam penuh. Nah, berarti kan ada nauk ya soalnya. Bagi berjulu boleh. Berat zikir. Karena syariat zikir jelas fardu sunat, zikir zahar, dan zikir syir. Coba yang arak-arak ke hadis nyuruh itu zikir syir. Apalagi arak ke hadis, bala itu zikir zahar. Dia narak. Justru khusus jerak salat fardu dengan hadis zikir zahar doang. Contoh hangsi baginda Nabi. Seperti mereka sebut nalik suatu hadis dengan sahabat Abdullah bin Zubair, hadis riwayat Imam Muslim. Beliau mengatakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam iza salima min sholatihi qala bi syautihil a'la. Apabila baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam salam merasa selesai dengan sembahyangnya, selesai salam, qala bi syautihil a'la. Beliau mengucapkan dengan suara tinggi. Syaut ucapan lisan. A'la tinggi. Berarti dengan belek suara mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwata illa billah. Belek suara Nabi itu nyebut. Bahkan cerita dengan sahabat Abdullah bin Abbas. Beliau menceritakan hadis Imam Bukhari Muslim. Beliau mengatakan, kuntu a'rifu inqida'a salati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bit takbir. Aku mengetahui, ku tahu Rasul sallallahu alaihi wasallam sino selesai dengan salatna, selesai dengan sembahyangna, dengarku yang baca takbir. Kah, dengan ngucap takbir, si lain dengar ya sirat atau bersuara. Suara. Yang boleh riwayatkan apa dengan Abdullah bin Abbas, kuntu a'lamu idzan sarafu bizalika idza sami'tuhu. Aku mengetahui mereka itu selesai dengan salatnya, dengarku ya pada berzikir situ. Ini Abdullah bin Abbas kenjakan dari luar masjid. Rasulullah salat berjamaah di dalam masjid. Jarak sembahyang berzikir Nabi. Dengarna ya si sahabat Abdullah bin Abbas dengan luar masjid. Mengumumkan kebelik suara. Tiang sini belik suara tiang karena terbantu si pengeras suara. Pernah dengar si bubuk tiang di luar. Coba yang tiang adu speaker sang ulah tenyorak dulu ruan. Lagu ini Rasulullah dengarna si sahabat Abdullah bin Abbas dengan luar masjid. Baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang puna inna rafa'a syauti bizikri hina yansarifun nasi minal maktubah kana ala ahdi Rasulillah. Di hadis Imam Bukhari Muslim mas. Yang sahabat Abdullah bin Abbas sesungguhnya ngangkat suara beli suaranta untuk pada berzikir setiap pada selesai solat fardu kana ala ahdi Rasulillah. Inawah terbiasa, inawah kebiasaan terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wah biasa terjadi wah sahabat Abdullah bin Abbas yang oleh karena sino kita si zikirang ya ndak no oleh si zikir no. Kita nganggung zikir zahar lagu ndik nebu bergerak atinta. Misalnya zikir nabi isbat la ilaha illallah milu tindo atin. Ngombe aku nak bergerak, nak tegas sisi. Dan zikir yang subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, isyarahang si anggotan terturun tek. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Atin terseke etekatna khaliku ilmullah. Cukup ino etekat atin tu lah. Baca subhanallah, atin tengah khaliqu ilmullah. Lisan tengah alhamdulillah, atin tengah khaliqu ilmullah. Lisan tengah Allahu Akbar, atin tengah khaliqu ilmullah. Pun sekek pergerakan dah turun tayak. Dia nak ngapal pada tua talai. Itu pun dengan orang subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Lagu ketika zikir Nabi isbat beda. Harus nak kena selaput latifah sino. Latifah si pitu no. Ngumbe pergerakan na mulai dengan pusat yaran latifatu kullu jasad. Payak tipak latifatul akhfa, payak tipak latifatul nafsun natiqah, turun tipak latifatul akhfi. Turun tipak latifatul ruh, payak tipak latifatul syir, turun tipak latifatul qalbi nafsu amarah til. Sukirin. Yang pun pergerakan na la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia kena wana-wana apa kena? Jangan ngapa larang kena. La ilaha illallah, la ilaha ngarang-ngarang. Dia terpaham batu zikir. Pergerakan kena lapuk, kena Allah, Allah, Allah. Kena zikir latifah, sini Allah, Allah, Allah. Yang pun mulai dengan pusat, la, no, la, ayak, la ilaha illallah. No. Punat la ilaha illallah. La ilaha illallah. Pergerakan zikir. Lagu serta yang dulu awalnya telu kali. La ilaha illallah. Ektekat atenta. La ma'buda illallah. La ilaha illallah. La maqsuda illallah. Dek nara si kutuntut. Atau dek nara si kutuju. Melainkan Allah. La ilaha illallah. La matluba illallah. Dek nara si kutuntut si sebenar-benarnya. Melainkan Allah. Terus. La syarikalah. Lalu kebanyakan. Sayyiduna Muhammad Rasulullah. Laun tengadu Muhammad Rasulullah. Si pertama muntuah tahu tubuh syahadat. Karena tubuhnya kita kaduli aten tas itu. Mudah teman tu tubuhnya mereka turun tiang le. Nuah me enang Muhammad Rasulullah. Ate me doang de malaikat. Malaikat biasa dulu. Na bau juluk lisan tersekali nganang la ilaha illallah. Aten ta nganang Allah 1000 kali. Na sekali dua sekali. Cukup kadu telu kali la ilaha illallah terus la syarikalah. Tauhidang tu. Yang pun mulai la ilaha illallah aten dengan Allah. Laun munah tawalaka ada mana-mana malak la ilaha illallah 10 kali Allah. Sekali la ilaha illallah nabu 1000 kali baru ampun mau jawab. Macam berat. Yang pernah zikir la ilaha illallah sino terus menerus zikirang ya zikir sepanjang hayat sampai temau hasil. Apa hasil zikir la ilaha illallah? Apa hasilnya? Ala bi zikrillah tatmainnul qulub. Sampai tenang. Para hati tenang. Gerak ya terganggu si dunia. Ngumbe bentuk dunia ndik na berubah hati. Berat tangkap muda dan zikirang la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lagu dah kena syuk kali darah hasil apa kena. Ngumbe nak kena ndik na disertakan dengan kehadiran hati. Cuman awak bergerak, lagu hati nanti bergerak. Ini zikir paling mujarab la ilaha illallah. Ya senjata dengan hakikat ya juru pintuna. Yang pernah sebut dalam zikir itu terbagi dari 4. Awak awalnya zikir Nabi isbat, dama tipak zikir ismuzat, dama tipak zikir latoib, dama tipak zikir hukum. Berarti lengkap diri tesi 4. Awak atin ruh rahasia. Lagu dama dulu. Muntah telapat aja mudah. Zikir Nabi isbat dia la ilaha illallah. Zikir ismuzat dia Allah Allah Allah. Zikir la taib dia ya hayyu ya qayyum. Nu zikir hukum dia pada muntah perhatian muntah pahamin ya. Zikir hukum ini si tegadu mati. Ini tegadu jemaah saat sakaratul maut. Dia muda lisan tangan la ilaha illallah. Memang permudah itu sudah Allah. Saat sakaratul maut lapuk tenganga. Darat tenganga. No, berarti ketika tenganga enggak zikir Nabi isbat itu zikiran. Karena kumbena zikir la ilaha illallah mesa-mesanya zikir
Ndek na perlu bersentuhan bibir atas, bibir bawah. Coba perhatian coba. La ilaha illallah diulang betul. Lagu dan zikir si lain subhanallah nyentuh subhan bana tersentuh. Alhamdulillah le mim na tersentuh bibir atas, bibir bawah. Allahu akbar le bana tersentuh. La ilaha illallah diulang bersentuhan. Yang hikmahnya ingin mempermudah kita saat sakratul maut. Cuman esa zikir la ilaha illallah. Hargana surga lagu waktu lebih banyak. Karena masih isi nanti man lagu karena waktu wah jam palu ya karena wah capek anda nanti. Full wah 6 kelam kenjelu berurut ganti mami kasih kurang sehat. Ya kenjelu nanti angkat yang dikedik deh nanti sejam ya mudah-mudahan arah manfaat dan selaku kepada yang kurang lebih nanti yang maaf cuma nipis itu yang sampai mudah-mudahan arah hikmah dan selaku kurang lebih nanti yang maaf lagu sindeman takhirin arah kende jelas. Ya. Jadi kita nyebut 2 kalimat syahadat ya. Lagu langsung sebut Allah Muhammad yaran tubuh syahadat. Yaran tubuh syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Ini kan intinya Allah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah intinya Muhammad. Maka antara Allah ke Muhammad isyarah diri batin ke diri zahir. Nah, li antarana ara awak, ara ruh. Nah, di tengahna ara arana nyawa. Nah, ya bau ni syarah nyawa pun Muhammad Rasulullah. Muhammadnya isyarah jasmani diri zahir ta, Allah dari batin. Rasul sini ibarat nyawa. Be nyawa li diri itu sino zahirna nafas. Ingat kan deh. Yang tenang Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Si maha hidup. Si terus hidup. Terus ngurus makhluknya. Nah, berarti hidupnya Allah no nyata dari makhluk betul nyata di nafas. Nah, beda awak, kan? Awak tu kadang sebalik padam lagu nafas itu ngulu. Tamalayang masingane cukup sugultan. Tepadam masih tetap sugultan. Ya kan ada antara yang pernah zahirna si nyawa, sino nafas, batinna si nafas, sino nyawa. Nah, kan asalnya ruh ketika tema jasad tersebut diaran nyawa. Ketika nasugul tema diaranna nafas. Nah, inilah antara sino ya zahir, batin, tentu jasmani, rohani kali antara nyawa ya isyarah wau yang pun nak kanggul 2 kalimat syahadat harusna asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna ya wau sini penyambung rahasia. Penyambung rahasia di antara diri zahir dan diri batin. Nah, jadi wallahu a'lam. Karena yang punya takwa sino zahir batin. Dia cuma awak. Coba awak te misalnya gerang lalu anak masjid. Batin tersyiarang agama Allah kan. Maka pada Rasulullah Allah berfirman, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa membesarkan, mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya sino ketakwaan si datang lengan dalam hati. Berarti takwa no lengan dalam juga. Apa lengan dalam? Khauf. Khauf. Yang pembahasa Al-Qur'an sino innama yakhsallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya lengan di antara hamba-hambangku si paling takut tipa aku hanya para ulama. Ulama sino maksudnya jamak dengan alim, berarti dengan si berilmu. Jadi kunci akik terbau jadi dengan benar-benar bertakwa sino
harus berilmu dulu. Berilmu, ngombe cara kata berilmu, tetap tuntut dia sampai temau ilmu terbaik, ilmu paling bagus. Nah, apa ilmu terbaik? Ahli nahu, bagus. Ilmu bagus. Ahli usul, ilmu bagus. Ahli tasawuf, ilmu bagus. Ilmu fikih, ahli bagus. Lapuknya ilmu bagus. Lagu si paling bagus, terbaik sino apa? Ilmu. Apa yang ada para ulama sino mengatakan, khairul ilmi makanatil khasyatu ma'ah. Ini ilmu terbaik, tak ahli apa-apa, tak ahli ilmu alat, tak ahli ilmu usul, tak ahli ilmu fikih, tak ahli ilmu tasawuf. Lagu ilmu terbaik, ulama sebaik-baik ilmu sino, ilmu si bau mi'aita semakin takut tipa Allah. Ilmu terbaik. Si bau mi'aita semakin takut. Ilmu si bau mi'aita semakin taat tipa Allah. Ilmu si bau mi'aita si bau mengubah akhlak menjadi lebih baik. Ini ilmu terbaik. Yang pun apa ngana para ulama batin sino, ndak man kagum dulu meskipun entong kelep na kerabat. Kita dulu awaknya taat atau ndek. Menyebut ilmu batin lagu awaknya taat. Kazab, pendusta. Kan sangat aneh. Seharusnya nemara air sumur. Kan air sumur sini semakin dalam si tenggali sumur sini seharusnya semakin jernih airnya subul. Lagunya marah ini ilmu batin lagu semakin jauh dengan rahmat Allah. Awaknya semakin taat. Kemudian yang kat gurun teleh. Seharusnya na bagus batinna, bagus zohirna. Kumbena karena apa si arak li awak zohir ke sini, ia sebenarnya jadi cerminan keadaan atin ke sini. Keadaan atin teh. Yang punakan kuncinan dia na awak teh kuncinan lah di tempat ini kuncinan ati le dalam. Ala wa inna fil jasadi mudghah iza saluhat saluhal jasadu kulluh wa iza fasadat jasadu kulluh ala wahyal qalb. No, apabila muna bagus di dalam sini bagus awak seharus. Tak boleh kebalik deh. Yang puanangka seharusnya tangaji ilmu batin nia semakin bagus zohir deh. Lagu ndak dengan zohir deh lagu batin deh kosong sia-sia ya. Nah, kadang sinkron kat ulama deh. Syariat tanpa hakikat atilah. Apa dan atilah kosong, sia-sia. Lagu hakikat tanpa syariat batilah, batal. Maka semakin dalam pemahaman ilmu batin seharusnya awaknya semakin taat, semakin patuh. Yang punya ilmu terbaik cino, ilmu sitnya itu semakin khasyah, semakin takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Kalau waktu ini wah jam balu deh. Wah baik ya, wah kecapean. Mudah-mudahan sekali tertokol pada mana temu sekek deh. Hendak sampai dia temu sekek, wah insyaallah. Kalau karena wah waktu sampai di mudzakarah kali malam ini ya sindikman pada akhiri sekedik dulu permakluman dari ibu-ibu deh. Ibu-ibu yang muslimat patayat ya tidak lupa cuma di jelur Senin arah jadwal pengajian muslimat patayat tole ibu tangkok. Nah, malam jangan ngaji tono deh. Ibu tangkok rumah piang masjid tuan rumah. Di ibu tangkok tole dia sejineng. Le Dayak di Lampit Barat lautnya dengan jineng. Lagu dia sejineng arah. Yang memang di jalur Senin. Nah, di Putiang deh, nak boleh mahan datang kata pongkot insyaAllah bagus cuaca. So jemaah leput oleh Adam tok ada jemaah tu. Le Serin Kukuk tok. Serin Kukuk Adam tok ada jemaah. Boleh paut nanti cabang dari Tibu Tangkok. Saya jemaah ketua nolun datang surat nanti. Putiang dulu nyalip dulu badak tu. Nah, jemaah saya penceramah natono jemaah mami dan tuang. Nah, jadi basic kirimnya ya wah terima deh. Nah, terima sisi nak kirimnya insyaallah. Ini sekali permakluman deh khusus deh ibu-ibu muslimat patayat. Karena wah waktu sampai deh
Ya, cindikman kepada akhiri, sila dulu pada sekali, tidak kepada lupa, pada hadiah hang pahala bacaan Al-Fatihah pada sekali, tipa selapu gurun suah ngajar kita, mudah-mudahan jadi ingat kepada tipa selapu gurun. Sila lahumul fat. Ya, si kedua tipa tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat sebuah tinggal dunia, terutama wajib khusus syarak di Kasanjur Niti. Maaf bagi tokoh-tokoh agama masyarakat selain deh, karena si kenal tiang cuma gak dua doang. Karena kata kudik, si pertama ya almarhum Bapak Haji Ihsan, dan almarhum Bapak Haji Askat. Karena ini nasi kenal tiang, aku selain bah sin debut yang tahu sebutaran bah selapuknya tanpa terkecuali deh. Selapuknya tokoh agama, tokoh masyarakat kesuan meninggal dunia, wabil khusus syarak di Kasanjur Niti, sila pada sekali kepada hadiah pahala bacaan Al-Fatihah. Mudah-mudahan dengan kiriman pahala bacaan Al-Fatihah ke sino ya dari maghfirah, dari pengampunan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ya dari penambah nikmat li alam kubur masing-masing. Sila lahumul Fatihah. Si terakhir tiba diri ke masing-masing, tiba ibu bapak ke semeton jarin ke kaum muslimin muslimat, al-ahya minhum wal amwat. Al-Fatihah. Ya, kurang lebihnya yang mohon maaf. Akhirul kalam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadana Allah wa iyyakum ila sabilil mannan. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.